Nah, sudah. Kalau kurang ini nanti silahkan di YouTube. Penarikan kesimpulan, satu, belajar induksi matematika itu belajar penarikan kesimpulan. Terus yang kedua itu belajar notasi sigma. Notasi sigma. Nah, pertemuan kali ini kita hanya bahas tentang penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini keluar di UTBK. UTBK di bagian TPA, tes potensi akademik. Nanti akan kita bahas soalnya, langsung. Nah, ini penarikan kesimpulan, soalnya keluar di UTBK. Nah, penarikan kesimpulan ya. Jadi, ini bab subbab pertama adalah penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan. Ada 3, nak. Ada 3. 1, namanya modus tollens. Yang kedua, namanya modus ponens. Yang ketiga, namanya silogisme. Modus silogisme. Silogisme. Penarikan kesimpulan. Kayak mana ini, Ustaz? Soalnya. Nah, contoh ya. Sebagai ini pertama kita bahas modus modus tollens, sorry. Modus tollens itu jika P, notasi ini ya. Jika P, bacanya ya. Jika P maka Q, bacanya dulu. Jika P ada lambang begini, jika P maka Q. Jika P maka Q. Terus Q. Premis 1 ya, kita sebut premis 1. Terus premis keduanya Q. Nah, kesimpulannya dari ini, lihat, perhatikan. Yang sama ini apa? P, jika P maka Q, terus Q yang sama apa? Yang ada yang 2 hal yang sama. Q ya? Q kan? Ini dicoret, sisa P. Nah, berarti kesimpulannya itu adalah P. Ustadz kok masih abstrak ini, Ustadz? Iya, memang masih abstrak. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Ke contoh soal. Contoh soal. 1. Jika langit putih, maka cerah. Maka cerah. Ini premis pertama. Premis yang kedua, jika langit putih, cuaca cerah. Premis yang kedua, ternyata cuaca cerah. Nah, kesimpulannya apa? Langit putih. Langit putih. Ya. Kesimpulannya itulah, jadi gini, jika langit putih maka cuaca cerah. Ternyata cuaca cerah kan? Oh, ternyata kalau cuaca cerah itu kesimpulannya adalah langit putih. Gitu. Nah, bagian ini Ustaz tandai ya. Ustaz, minta tolong mau nelpon ibu saya bentar, Pak. Silakan. Yang Ustaz tandai ini, yang Ustaz tandai biru ya, ini kita sebut dengan premisnya, nak. Premis 1, premis 2. Gitu. Silakan ditulis dulu. Tat, izin ngecek pagar, Tat, ada yang ngetok-ngetok. Silakan. Jangan di screenshot ya, ditulis. Karena kalau di screenshot kalian mungkin nggak nulis. Khawatirnya tidak ditulis, ya.
Premis itu soalnya ya? Apa? Premis itu kayak soalnya gitu. Iya, premis itu pernyataan. Gitu-gitunya apa? Lebih cepat, lebih tepatnya pernyataan. Berarti kalau misalnya premis 2-nya cuaca Tidak ternyata cerah, hujan, berarti modus maka langit tidak putih gitu. Nanti kita bahas. Ini soalnya tentang pertanyaan apa pernyataan Iya, bukan pernyataan. angka-angka gitu. Enggak ada. Pernyataan aja. Oke. Takut ya dia angka-angka lagi. Ini jatuhnya kayak eliminasi, Ustaz. Apa? Jatuhnya kayak Ya, eliminasi. jatuhnya kalau eliminasi. Jadi dulu ini biar pengetahuan kalian ya. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, ini namanya silogisme itu dipakai oleh tentara Jerman dulu untuk ini, untuk cuci otak tentaranya Hmm. pada Perang Dunia. Jadi ini apa namanya? Ini dipakai sama psikolognya zaman dulu, dipakai metode-metode ini, metode penarikan kesimpulan, modus ponens, tolen, ponen, dan psikologisme itu untuk cuci otak dulu. Dulu sekali. Nah, ternyata ini setelah dikembangkan sekarang ini, ternyata ini pelajaran ini bisa dipakai di dunia pendidikan untuk membantu kita memudahkan pengambilan keputusan gitu. Kalau udah ditulis ini ya, tolong apa? Angkat jempolnya. Oke, Hadafi sudah? Krishna sudah? Juhen sudah nulis? Rabi Akbar sudah? Ustaz, saya izin kamar mandi, Ustaz. Silakan. Sudah? Bentar. Izin Tat, mau sambil ngecas laptop. Silakan. Laptop, ambil laptop, ambil ini tas laptop. Bentar, Tat. Ustaz. Jadi tadi kalau premis 2-nya cuaca tidak cerah, berarti kesimpulannya langit tidak putih, Ustaz. Nah, nanti kita bahas setelah ini dibahas ya. Oke. Bentar, Tat. Aduh, mana sih?
Ustaz, Ya, saya izin ke toilet ya. ya silakan. Sudah semua? Dah. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ini pertanyaan tadi. Ini bagus, kalian sudah menduga ke arah mana kita akan melanjutkan materinya. Jadi, kan ini Ustadz, kalau jika P maka Q, kemudian premis keduanya Q, kesimpulannya P. Ustadz, bagaimana kalau misalnya ternyata premisnya itu, yang kedua itu, bukan Q Ustadz, tapi tidak Q. Contohnya, jika langit putih, maka cuaca cerah. Ternyata premis keduanya itu cuaca, Ustadz kasih ya, tidak cerah. Gitu kan? Betul nggak? Nah, Ustadz menanya, Q sama Q-nya tetap sama kan? Q tetap Q-nya sama. Kita coret yang sama ya. Intinya gini, kalau penarikan kesimpulan yang sama kita coret. Sekarang sisa apa? Sisa tidak kan? Nah, tidak ini, jadi P kita turunkan, P turun. Tidaknya juga turun, jadi tidak P. Jadi kalau jika langit putih ternyata cuaca cerah, ternyata cuaca tidak cerah atau cuaca mendung, maka kesimpulannya langit tidak putih. Dipahami nggak? Dipahami ya? Jadi kalau misalnya dia ada kan tidak, jadi yang sama kita coret, kalau ada tidak berarti sisa tidaknya. Gitu. Gitu ya. Nah, juga kalau misalnya tidaknya itu di atas, misalnya ya, ini Ustadz kasih di sini juga contoh nih, contoh 1. Jika bumi bulat, maka matahari putih. Jika bumi bulat berarti matahari tidak bulat, matahari tidak tidak bersinar misalnya. Kelihatan nggak sih? Terlalu kecil ya? Sebentar, Ustadz hapus dulu deh. Matahari tidak bersinar. Terus premis keduanya, matahari bersinar. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, kesimpulan dari premis ini, Bumi datar. bumi bulat, jika bumi bulat itu kita simbolkan P, maka matahari tidak bersinar itu kita simbolkan tidak Q, ya kan? Kemudian matahari bersinar kita simbolkan dengan Q. Nah, yang sama apa? Q sama Q coret ya? Iya kan? Nah, berarti kesimpulannya Kesimpulannya apa? Tidak bulat. Iya, Bumi tidak bulat. Bumi tidak bulat. Ustadz, kenapa bumi tidak tidak datar jawabannya? Boleh nggak misalnya Ustadz? Ada minnya. Ya, Tidak sesuai pernyataan. Iya, betul. Karena dia tidak sesuai pernyataan dan kita menambah premis baru. Kan dari premis ini kan premis tertutup ya. Jadinya Ustadz ini kan nggak sesuai dengan kenyataan aslinya, nggak peduli. Kita tidak peduli tentang kenyataan di luar kalimat ini. Jadi kita hanya bicara dalam konteks kalimat ini. Paham? Paham. Jadi hanya konteksnya ini. Jadi hanya lihat pada konteks kalimatnya ini saja. Kalau misalnya Ustadz dalam kehidupan nyara kan matahari itu bulat, enggak masalah. Paham ya? Jadi intinya adalah kalau misalnya dia bulat, kalau bentuknya kayak gitu dibuat seperti itu. Paham ya? Silakan contoh yang nomor 2 ditulis.
Sudah ditulis? Ustadz, itu Ya, yang Nak? sebelahnya jika langit plus putih maka cerah. Itu cerah atau apa nih tuh? Yang dicoret Cerah. cuaca. Ini ya. Enggak, Oh ya, itu yang cuaca dicoret cerah. cuaca ya. Cuaca cerah maksudnya Cuaca dua-duanya. cerah. Oke, cuaca cerah dan cuaca tidak cerah. Saya izin ke toilet, Tat. Ya. Sudah ya? Nah, sekarang kalau sudah, kita akan bahas yang ini, yang kedua, yaitu modus ponen. Apa yang modus ponen ini, Ustaz? Modus ponen ini gini, sama kayak tadi. Jadi, tapi premisnya sedikit berbeda. Premisnya kalau modus ponen itu, jika P maka Q, terus dia P. Dipahami nggak? Jika P maka Q, dia P. Kalau tadi kan Q, kalau dia modus tolen. Nah, kalau modus ponen itu, dia P. Itu aja bedanya. Nah, yang sama apa? P kan? Yang sama P kita coret, sisanya apa? Q. Kalau misalnya ini ada tidak P di sini, berarti tidaknya tetap turun. Paham nggak? Jadi yang coretnya yang sama dicoret, nah yang apa namanya itu? Yang sisa silahkan diturunkan. Nyambung ya? Contoh soalnya nih. Contoh soal. Misalnya premis satunya. Kalau misalkan Ya, silakan. kalau misalkan tidak P terus tidak Q sama Bagus. dengan itu gimana? Bagus. Soalnya yang ini ya, contoh soal nih. Tadi pertanyaannya tidak P terus Tidak Q ya. terus Dengannya P. P. Tidak P, tidak Q. Ini kalau misalnya ini nak, apa namanya itu? Kayaknya nggak ada deh ini nak, soalnya. Dia biasanya ininya hilangnya satu nih. Kalau dia modus tolen kayak tadi itu, yang P-nya di sini atau P di sini. Soalnya ini kalau tarik tidaknya, dia berubah nanti ini. Bukan berubah yang ini. Soalnya tidak ada yang kayak begitu. Nanti itunya. Tapi Ustaz jelaskan sekarang kalau itu biasanya tidak ada. Dia tidak P-nya sisa ini, tidak di sini. Karena kalau dia tidak itu nanti dia berubah. Apa namanya itu? Berubah rebusnya lagi. Bukan yang ini. Itu ya. Dia biasanya gini, yang Ustaz sampaikan ya. Jadi kalau dia tidak itunya, dia tidak P di sini atau tidak, dia ada tidaknya itu di sini. Dia tidak Q-nya biasanya tidak ikut-ikutan tidak. Dia kalau misalnya ikut-ikutan tidak, dia berubah ininya. Berubah nilai kebenaran. Gitu. Berarti emang harus salah satu doang Ustaz, yang yang tidak ya berarti ya. Iya, salah satunya tidak itu cuman pada ini saja, pada kalau modus tolen tadi yang samanya tadi, yang itunya, yang tidaknya. Biasanya gitu. Gitu. Nah, gitu ya. Ini contoh soalnya, kita lanjutkan ini. Misalnya, jika kursi merah, maka lemari kuning. Terus premis keduanya itu ternyata kursinya tidak merah.
Kesimpulannya, Tidak. nah yang sama apa? Kursi merah ya. Nah, tidaknya itu pindah ke sana. Jadi Lemari tidak kesimpulan kita kuning. lemari tidak kuning. Berarti lemari tidak kuning ya. Iya, Jadi, lemari lemari kuning. Tidak tidak kuning. Tidak lah. tidak kuning. Karena pindah dia ke atas. Nah, Variabel tidaknya itu kursi lemari. merahnya hilang. Mm-mm. Kan kursi merahnya ini ya, kursi merahnya ya, coret ya. Jadi sisa tidaknya itu Ibaratnya jadi ini lemari kuning. kursi ke kursi hilang, merah ke merah hilang. Mm-mm. Gitu. Betul. Jadi yang sama dicoret ya. Intinya sih gitu. Intinya gitu. Tat, coba satu soal lagi, Tat. Satu soal lagi. Boleh satu. Saya izin toilet ya. Ya, silahkan. Ya. Kalau misalnya kan soalnya jika kursi merah, tapi yang nomor 2-nya misalnya kursi bukan tidak merah tapi kayak diganti kata lain gitu. Contoh. Kursi kuning gitu. Nah, kalau kursi kuning berarti modus tolen tadi. Jatuhnya misalnya lemari kuning. Ya, pakai yang tadi, pakai metode tadi. Jadi Pokoknya yang misalnya sama kita lemari coret kuning gitu aja berarti intinya. Kursi merah. Kursi tidak merah. Betul. Jadi kalau ini kursi tidak kuning berarti jawabannya tidak merah kan? Gitu nak. Ya, jadi tergantung ada tidak atau enggaknya ya. Nah, betul. Jadi ini ya, yang kalian harus pahami, ini konsepnya itu kalimat tertutup. Jadinya tidak peduli dengan kenyataan yang sebenarnya. Paham ya? Jadi hanya diberikan kenyataan satu, diberikan kenyataan kedua, meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kita hanya membahas pada premis-premis tertutup ini. Gitu. Oke, Tat. Soalnya, Tat, satu lagi, Tat. Oh, oke. Contoh soal. Contoh soal ya, selanjutnya ya. Iya. Jika pelangi berwarna, maka hujan turun. Ternyata premis keduanya itu pelangi tidak berwarna. Maka hujan tidak turun. Maka hujan tidak turun. Ya, betul. Maka hujan tidak turun. tidak turun. Nah, Tat. gitu. Oke, Tat. Kalau yang ponens tuh yang sama tuh yang P-nya. Iya. Kalau tolens yang sama yang Q-nya. Yang Q-nya. Jadi gini, Ustadz nggak mau gini ya. Ustadz mengenalkan modus tolen, ponem, dan silogisme. Tapi maksud Ustadz, kalian nggak perlu menghafal mana tolens, mana ponems. Yang perlu kalian hafal, karena kalau misalnya kalian menghafal ponem dan tolennya, kemungkinan lupanya besar. Ya. Jadinya Ustadz arahkan sih, intinya gini, yang sama dicoret gitu saja bentuknya. Oke. Gitu ya. Jadinya nggak apa-apa sih kalau mau ngafal modus tolen itu key yang mana, ponems yang mana. Tapi intinya adalah yang mana yang sama dicoret gitu. Paham ya? Oke. Gitu. Cuman penamaan saja sih. Ini hanya penamaan saja. Udah ditulis belum? Kalau udah ditulis kita lanjut. Bentar, belum. Silakan tulis.
Sudah, Nak? Udah. Oke. Lanjut ya. Terlalu cepat nggak kita? Enggak, Tat, enggak. Oke. Kalau misalnya nanti terlalu cepat, diingatkan saja ya. Enggak sih, Tat. Enggak. Kalau terlalu cepat atau misalnya Ustadz minta diulangi lagi, nanti Ustadz ulangi lagi. Tapi syaratnya tolong diperhatikan itu saja. Oke, kita pindah ke selanjutnya. Oke, selanjutnya ini kita sebut dengan silogisme aja biasanya, nggak modus silogisme. Kita sebut dengan silogisme aja biasanya. Jadinya nggak pakai modus, tapi nggak apa-apa deh pakai ini. Nah, ini berbeda sendiri sedikit. Kalau tadi kan jika P maka Q terus Q, kemudian jika P maka P dia apa? Jika P maka Q terus dia P. Yang ini premisnya berbeda. Premisnya itu jika P maka Q, kemudian Q maka R. Kayak gini premisnya. Ini premis 1, ini premis 2. Premis. Ustadz nanya yang sama apa? Q. 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 Q-nya dicoret. Q. Ya, oke, Q. Sisanya apa? P dan R ya? P dan R. P maka R. Gitu aja. PR. Oh. Makanya Ustadz ngapal. Jadi Ustadz bilang tadi jangan Iya, menghafalkan iya. mana modus tolen, mana modus ponen, mana modus silogisme. Yang perlu kalian hafal adalah mana yang sama dicoret. Udah gitu aja. Paham? Paham. Paham ya? Kalau ini kebayangkan kira-kira bentuknya gimana kan? Contoh ya, contoh ya. Kasih Contoh, satu contoh, contohnya udah contoh. bisa. Misalnya contoh. Jika rambut putih, jika rambut putih, maka sudah tua. Sudah tua. Yang premis kedua, jika sudah tua, Maka rambut putih. maka Yang menjadi R-nya lah. kakek. Menjadi kakek. Misal. Nah, kesimpulannya apa dari kedua pernyataan ini? Yang sama mana? Duanya dicoret. Jika sudah tua, jika sudah tua, jika sudah tua. Jika rambut putih, Jika rambut putih Jika maka menjadi kakek. jika rambut putih maka rambut menjadi kakek. putih, Jadi kakek. Maka maka menjadi kakek. menjadi kakek. Udah gitu aja. Jadi kakek. Jadi ingat ya, ini kita misalkan P ini Q, kemudian ini Ustadz ganti warna dulu ya. Jadi rumusnya itu harus di apa Mas? Jika nah ini ya, jika P maka R. Jadi kalau ada lambang begini itu berarti bermaksud jika P maka Q, jika P maka P, itu ya. Maka kesimpulannya adalah jika rambut putih maka menjadi kakek. Sudah gitu saja. Itu yang disebut dengan silogisme. Gampang kan? Jadi kesimpulannya itu ingat saja kesimpulannya itu adalah mana yang sama itu yang dicoret. Gitu. Silahkan ditulis dulu. Ustaz, Ya. ini tadi katanya bisa buat apa? Ngambil ini ya, bantu ngambil keputusan. Itu Iya, gimana betul. maksudnya? Maksudnya gini, pengambilan keputusan misalnya gini, jika kita rajin nilainya bagus, ya kan? Nah kalau nilainya bagus, nanti masuk kuliahnya mudah, berarti otomatis kan dalam secara keputusan kita, ya udah berarti kita harus rajin, kira-kira gitu. Gitu. Iya. Nah, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadinya untuk berlatih membuat kita itu berpikir logis, kira-kira gitu, nak. Iya. Mazat. Jadi misalnya ini deh di OSIS nih misalnya ini ya. Kita ternyata kalau mau kegiatan ini bagus, akhirnya ya kesimpulan yang mau kita butuhkan misalnya butuh kegiatannya bagus. Ternyata untuk misalnya gini. Kegiatannya mau bagus. Nah, untuk kegiatan bagus ini syaratnya apa? Syaratnya
timnya kompak. Timnya kompak. Supaya tim kompak, apa yang harus dilakukan? Ternyata, harus sering ngobrol. Sering ngobrol. Nah, berarti kalau mau kegiatan bagus itu, kita harus banyak sering ngobrol sama teman-teman. Nah, kira-kira gitu. Logika berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cuman ini diletakkan dalam konteks matematika gitu. Jadi diturunkan ke dalam bahasa matematika gitu. Ustadz, kok ini sederhana masuk? Ini nggak sederhana loh. Nah. Sebenarnya ini tidak memang sederhana, tapi tidak semua orang paham dengan ini. Gitu. Stat. Ya. Kalau misalkan di soal nih ada pertanyaan gini, tentukan mana yang termasuk modus tollens, ponens, dan silogisme. Itu nanti gimana? Yang itu ya masih, kalau pertanyaannya kayak gitu ya mesti harus dihafal sih memang. Kalau tolen tadi ini, lihat ingat modus ponem itu kan awal ponemnya itu apa? P ya? P kan? P, ya. Nah kalau ini ingatnya gini aja, jika P maka Q dia P. Ponem, P-nya 2. Tapi kalau dia tolen ini, jika P maka Q dia Q. Gitu ngingetnya. Kalau Ustadz nginget ya, kalau Ustadz diminta mengingat, ponem itu awalnya P. Mau awalnya P. Dan dia jadi ngingetnya gitu. Ada P-nya. Kasih Ustadz. Cara mengingat ya. Kalau ditanya bagaimana cara mengingat. Tapi kalau, soalnya kan kita mengarahnya di UTBK nih. Ya, ngarahnya soal ini kan keluar di UTBK. Jadinya karena pertanyaan ini tidak akan keluar di UTBK yang mana modus tollens dan polen tadi, makanya tidak usah ini. Soalnya itu keluarnya dalam bentuk yang begini. Sudah ditulis belum? Sudah? Oke, kalau sudah kita lihat langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soal aslinya di UTBK gimana bentuknya. Nah, ini dia contoh soalnya. Ini yang Ustadz ngambil di Zenius. Nomor 1. Jika hujan deras, noted dulu. Oh, gampang aja. Jika hujan besar masih jalanan basah. Jalanan basah anak-anak tidak berani. Yang sama kita coret kan? Iya. Apa? Jika hujan Jika deras. hujan deras, anak-anak tidak bisa bermain sepeda. Trading gitu aja. Nyambung? Gampang kan? Nyambung, gampang ya. Ntar saya hapus dulu. Baru awalan. Yang lainnya kok nggak sama, Ustaz? Ya itu nanti. Ini pengembangan itu dulu ya. Itu dulu. Pengambilan yang jelas kalian harus mengenal dulu mana silogisme, mana ponen, terus tollens dan silogisme. Kira-kira bentuknya begitu. Nah, nanti kita akan belajar tentang kesamaan silogisme. Contohnya gini, jika kita belajar di Solo, maka kita berada di Pulau Jawa. Pernyataan yang kira-kira menurut kalian ini yang sama dengan kalimat di atas, yang mana? Silakan Ustadz beri kasih kesempatan kalian. 3 menit untuk berpikir. Saya bukan Ustadz. Sama alasannya ya? Nomor berapa, Tat? Nomor 2 nih. Oke, nomor 2. Jika kita berada di Solo, maka kita berada di Pulau Jawa. Pernyataan yang punya arti sama dengan ini. Iya, betul. B. Kode. B, Tat. D sih. D mirip bisa jadi. BB. B, Tat, saya B. B. Itu tidak berada di Solo, itu tidak berada di Pulau Jawa. Kalau kan di Jawa. Oh, B. Ya kan kalau Jawa juga D-nya tidak mungkin. B. Ya. Slide. Ustaz beri kesempatan untuk diskusi ya. Sama alasannya. Variabelnya tidak mungkin ya. Ada Mana ada variabel tidak mungkin. Bentar, Bisa Ustaz ngambil dulu, ngambil barang Ustaz. B utat nggak B, udah jelas itu. Tadi saya duluan. Jika kita berada di Solo, maka kita berada di Pulau Jawa. Jika kita tidak berada di Pulau Jawa, maka tidak berada di Solo. Iya, benar, B.
Alah, gue duluan, Mat. Parah banget, Mat. Gue juga ngikut. Tawa lu, Han. Lu lagi login email ya? Enggak lah. Kelihatan nih di gua. Iya nih kelihatan nih. Login ML. Buka kayak bener deh. Buka IG. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini yang mau Ustadz sampaikan. Jadi setelah kita belajar modus tolen, modus ponem, kemudian silogisme, kita mau belajar namanya kesetaraan kalimat. Ustadz tulis ya. Warna apa nih? Warna merah. Namanya kesetaraan kalimat. Kesetaraan kalimat. Secara logika, misalnya kita baca, jika kita baca pelan-pelan ya. Jika kita berada di Solo, maka kita berada di Pulau Jawa. Pernyataan yang punya arti sama dengan kalimat di atas. Jika kita di Pulau Jawa, maka kita berada di Solo. Jika kita berada di Pulau Jawa, maka kita berada di Solo. Mungkin nggak? Ya. Mungkin nggak? Nggak, belum tentu lah. Kalau A nggak belum tentu lah. Nggak mesti, Tat. Nggak harus di Solo, nggak pasti di Solo. Iya. Bisa di Bogor. Pulau Jawa luas. Ya oke, betul ya. Jadi kalau kita di Jawa nggak mesti di Solo kan? Berarti ini salah toh. Iya. Terus jika kita tidak berada di Pulau Jawa, maka kita tidak berada di Pulau Solo, tidak berada di Solo. Iya, Tat. Betul, Tat. Iya, betul. Oke, betul. Terus yang nomor 3, jika kita tidak berada di Solo, maka kita tidak berada di Pulau Jawa. Enggak. Belum tentu. Kenapa? Belum tentu. Karena ada kota lain selain Solo. Oke. Mungkin dia lagi nggak di Solo, mungkin lagi di Kediri. Di tempat yang lain ya. Kemudian yang D, jika kita berada di Pulau Jawa, kita tidak mungkin berada di Solo. Bertentangan. Jika kita di Pulau Jawa, tidak mungkin Solo. Nggak mungkin ya. Nah, yang E, jika kita berada di kota selain Solo, maka kita juga berada di Pulau Jawa. Berarti Solo bukan di Pulau Jawa dong? Salah. Alasannya salah. Kota selain Solo banyak, Tat. Berarti semua kota di Pulau Jawa dan Solo. Jadi kan jika kita berada di kota selain Solo, misalnya kota di Bogor, maka kita juga berada di Pulau Jawa. Betul kan kalau di Bogor? Nah, kalau misalnya Timika, Ustaz milih kotanya selain Solo nggak? Iya. Nah, berarti tidak di Pulau Jawa kan? Ah, gitu. Nah, yang masuk dengan kesetaraan kalimat itu gini nak. Jika P maka Q, nilainya itu akan sama dengan tidak Q, maka jika tidak Q, maka tidak P. Kesetaraannya gitu. Misal, jika hujan deras, anak-anak tidak bermain sepeda. Itu kan kalau nilai kebenarannya, jangan ini. Misalnya lagi ya, contoh. Kita buat contoh sendiri aja. Jika hari cerah, maka ayah bekerja. Ini akan sama dengan jika ayah tidak bekerja, maka hari tidak cerah. Gitu. Nah, ini kesamaan ya, namanya kesamaan kesetaraan kalimat. Jika P maka Q itu setara dengan tidak Q atau tidak P. Kira-kira gitu. Yang ini silahkan ditulis ya, kesetaraan kalimat. Set, kalau ada nggak sih Tat, kalau soal misalkan dalam kan tidak, terus dalam kurung P sama dengan P strip tanda panah kanan terus Q sama dengan ulang.
tidak dalam kurung Ya. P Ki P terus sama enggak tanda panah lagi kayak biasa. Ki terus sama dengan P biasa. Sama dengan atau gini? Sama dengan P. Gini. Sama dengan P terus? Sama dengan P sama dengan Ki biasa. Jadi kayak negatifnya. Sama dengan? Ki. Bukan sama dengan tanda panah lagi, tanda panah. Tanda panah terus? Nah itu. Tidak P. Gini lambangnya. Gini tulisannya. Iya. Ustaz nggak yakin tulisannya begini loh. Ada. Saya nggak itu. Coba, coba. Ditulis dulu ntar. Kita tulis nanti kita fotoin apa itu ya. Ustaz izinkan untuk share screen ya. Iya. Kita belum masuk ke inverse ini ya, Tet? Enggak, kita enggak ngebahas itu. Langsung aja yang dipakai di UTBK aja lah. Oke. Karena kan pertemuan kita sedikit nih. Harusnya kan pertemuan kita itu lebih banyak. Cuman karena pertemuan kita tidak terlalu banyak, jadi Ustadz singkat-singkat. Jadinya kalau misalnya Ustadz kok yang ini nggak dibahas, berarti nggak keluar di UTBK. Gitu aja. Ya. Dipahami ya? Jadi kalau misalnya kalian kan nanti diberi buku pegangan. Ustadz kok bagian ini tidak dibahas, bagian itu tidak dibahas. Itu tidak keluar di UTBK. Langsung Ustadz kasih yang ini kan. Langsung aplikatif pada UTBK-nya. Dipahami ya? Jadi ya ini, karena pertemuannya nggak lengkap nih. Kalau misalnya kita mau kita bahas misalnya dari tautologinya, kemudian dari kalimat terbuka, kalimat tertutup, kemudian kita cari hukum distributif, perkalian pada apa namanya itu, pada implikasi, pada biimplikasi, akan panjang sekali. Jadi Ustaz langsung seleksi aja mana poin-poin yang mana keluar di UTBK. Udah ditulis ini? Yang kesetaraan kalimat? Sudah? Oke, ini Ustaz share screen. Silahkan tadi yang tadi mau share screen, ntar Ustaz suruh izinkan. Jadi itu saya soal inverse. Hah? Saya tadi soal inverse. Oh, soal inverse ya. Yang nggak keluar di ini, kita tidak membahas. Bukan nggak mau dibahas ya, memang waktunya nggak cukup kalau misalnya kita bahas semuanya itu tadi. Karena kemarin saya belajar di ruang guru. Iya. Sombong, Pandi. Sampai jam berapa, Tat? Apa? Sampai kita sampai setengah 12 atau jam 12? Sampai 11.45 nak. Oh. 15 menit lagi. Jadi intinya gini deh. Intinya adalah apa ya ini? Cara mengingatnya ya, yang mana yang sama dicoret gitu saja dulu. Oke? Kalau misalnya kalian sudah paham ini mana yang dicoret, yang sama kita coret, nanti baru kita bahas apa namanya itu kesetaraan kalimat. Nah, kesetaraan kalimat tadi itu ada dua nak. Jadi kalau untuk UTBK itu cukup dua hal aja yang perlu kalian pahami dari kesetaraan kalimat.
kesetaraan kalimat. Yang pertama, itu jika P maka Q itu setara nilainya, sama nilainya, tadi yang contoh kita itu tadi, yang kita buat, itu sama dengan tidak Q, jika tidak Q maka tidak P. Itu yang pertama. Yang kedua, jika P maka Q ini juga setara dengan tidak P atau Q. Nah, kesetaraan. Cuman 5 hal ini aja yang biasanya sering keluar di UTBK. Kesetaraan kalimat. Itu tadi UTBK tahun kapan, Ustaz? Apa? Yang itu UTBK tadi tahun bukan kapan? latihan sih. Ini latihan. Tetap yang tanda panah sama tanda V itu bedanya sama aja. Yang mana gimana? Ini kan ini tanda panah, tapi yang sama dengan ini tanda V gitu. V. Ini nih V nih. V yang mana sih? Oh, ini bukan Andi. atau. Jadi oh Andi. ya lupa. Mengenalkan tanda. Jadi kalau ini namanya atau. Jadi kayak tanda V gini ya. Kelihatan nggak tangan Ustadz? V ini atau. Tapi kalau yang kebalik itu apa namanya? Kalau yang kebalik gini, yang bentuknya gini ya. Ya. Dan. Bacanya dan. Yang gini namanya dan, kalau yang ke atas atau. Oh iya, kasih tahu. Mat. Andi. Siapa, Andi? Siapa we lah. Lu ngerti di yang ini? Tadi yang inverse itu apaan? Lu belajar di mana? Di ruang guru dia. Asik. Kalau mau yang gratis di Zenius gratis nah ya? Masih gratis ya, juga? Tat. Hah? Iya, gratis di Zenius. Zenius gratis. Yang ngajarnya Kak Sabda itu. Dulu, saya kemarin masih kelas 10, Tat, yang masih kelas 10 belajar. Oh, bagus, nggak apa-apa itu kalau Saya mau ini- ini. Kalau mau nambahan ya, lumayan sih buat misalnya kan mungkin ini nggak semua kita bahas ya, nah. Kita bagian-bagian tadi kan Ustadz ini ya, udah saya sampaikan ya. Hanya bagian-bagian yang akan keluar di UTBK yang Ustadz lebih banyak tampilkan di kita pelajari. Jadinya bagian-bagian yang tidak terlalu apa namanya? Yang bagian pemahaman sederhana biasanya nanti akan Ustadz skip. Kecuali nanti kalau kita sudah ketemu di kelas. Ya, kalau sudah di semua kelas nanti kita akan bahas lagi dari awal. Paham ya? Ini konsep belajar kita nanti selama Kita kurikulum 2013 kan ya, Tat? Ya, kurikulum 2013. Tat, saya izin minum obat ya, Tat. Ya, silakan. Udah. Udah ini Ganti ditulis. Udah, Tat. Oke, udah. Ini Ustadz hapus ya kalau gitu. Kita hapus sebentar. Kenapa, Mat? Astagfirullahaladzim. Sehat, Mat. Sehat, alhamdulillah. Kirain udah gak sehatan. Aman, Mak. Sendirian, Mak. Tat, siang ada jam lagi nggak sih? Nggak ada kan, Tat? Untuk Senin nggak ada. Untuk Senin. Tapi kalau untuk ini, untuk apa? Untuk apa? Untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kayaknya ada habis zuhur. Kan sampai sore ya, Tat? Sampai jam 2. 3. Sampai jam 2. Iya, jam 2. 2 sekian. Cuma hari Senin doang kan? Iya, bukan sih? Iya. Yang sampai ini. Cuman siang. sampai ini. Ini ya, ntar Ustadz siapkan soalnya dulu sebentar. Nah, sekarang berdasarkan tadi, Ustadz tadi kan udah bilang nih, kalau misalnya yang sama dicoret kan? Betul nggak ini?
Betul? Iya. Nah, sekarang Iya. kalian lihat ini soalnya, kemudian kira-kira Tidak pintar dia akan mendapat nilai baik. kesimpulan dari ini kira-kira apa? Silahkan diberi Oh, ada Ustadz beri tiga gitu, kesempatan. Ustadz. Boleh. Kita tidak pintar. Itu ada 3 premis. Ya, ayo. Silakan. Tidak pintar. Nah, iya. Tadi kan udah kita bahas ya, ponem, tolen, Kita tidak silogisme. pintar. Ini campuran antara keduanya. Nah, simpulan. Sederhana kan kayaknya soalnya kan, tapi butuh kita berpikir itu. Silahkan dicoba Ustaz, beri kesempatan kalian untuk berpikir. Nilai baik. Pakai ini Dita dong. tidak pintar Pakai dong. alasan dong, pakai alasan dong. Jika Dita pintar, dia akan mendapat nilai baik. Nilai baik itu apa ya? Dia tidak diberi hadiah. Jika dia karena pintar, tidak dia mendapat mendapatkan nilai nilai baik. Jika Dita tidak pintar itu. Tidak mendapat nilai baik. Dita karena tidak dia pintar. pintar. Dita tidak pintar. Ayo, Dita silakan. tidak pintar. Pintar. Oh, Ya, Dita Dita tidak pintar. tidak pintar. Tidak Alasannya, pandai. Dita tidak pintar. Alasannya. Yang Dita pintar itu dicoretan. Baiknya di itu Tidak dihilang mendapat dulu. Baiknya dicoret. Karena Menjadi tidak baiknya Jika dicoret. Dita pintar, dia akan diberi hadiah. Nah, langsung kedua ke Dita Dita tidak diberi tidak hadiah. pintar. Jadi Hadiahnya hilangin, variabelnya hilang. Jika nilai baik, nilai baik tidak pintar, tidak. Maka beri Dita hadiah. tidak pintar. Dita tidak pintar. Dita nggak dikasih hadiah soalnya nggak dapet nilai Jika baik. Dita tidak Iya. pintar, Kita kasihan lihat. dia nggak dapat nilai baik, tidak Nilai dapat baik hadiah. dicoret, diberi hadiah. Dita tidak pintar. jadi jawabannya apa? Nggak dapat nilai yang baik. Jika Dita tidak pintar, Oke. Dita tidak pintar. Dita tidak pintar. Dita tidak pintar. Bohong Rahmat. Kesimpulannya Kita nggak dapat oke. nilai yang baik. Karena tidak nilai baik, karena Dita tidak Dita pintar. tidak Jadi pintar. kesimpulannya apa ini? Dita tidak pintar, Dita betul? tidak pintar. Ya. Oke. Nah, itu tadi kan kalau kita pakai menggunakan logika ini ya, kita gunakan logika kita kan. Nah, sekarang Ustadz akan menurunkan pernyataan-pernyataan ini ke dalam bahasa matematika. Oke, supaya lebih matematika kan fruitfully ya, bisa dibuktikan kan. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan kalimat matematika. Jika Dita pintar, maka akan mendapat nilai baik. Ya kan? Jika Dita mendapat nilai baik, maka akan diberi hadiah. Oke kan? Ternyata Dita itu tidak dapat hadiah. Tidak dapat hadiah R kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang ini, yang kita potong dulu 2. Kan kita tadi belajar 2 kan? Ini kalau kita cek kesimpulannya, P ini sisanya apa nih? Dapat 2 ini dapatnya apa? Jika P maka R. Ternyata tidak R. Berarti kalau kita sederhanakan kesimpulannya tidak P. Gitu. Lebih gampang ngambil kesimpulan dari ini kan? Iya. Nyambung. Dalam membahasakan matematikanya. Jadinya gini, matematika itu memang kalian start kok, matematika itu simbol semua sih, start kok kayaknya makin rumit. Enggak, sebaliknya justru simbol ini memudahkan kita melihat yang rumit tadi itu, kita sederhanakan dengan simbol. Nah gitu. Paham ini? Oke, silahkan kalau mau ditulis dulu. Ustadz, boleh nggak 3 premisnya? Boleh 7 malah premisnya. Premisnya boleh 7 kan? Nggak jadi masalah. Yang penting apa namanya itu? Teknik pengambilan keputusan kita itu mengikuti yang 3 tadi, yaitu kalau nggak ponem, polens, tolens, ponem dan silogisme. Udah gitu aja. Gitu ya. Dipahami nih? Jadi intinya apa tadi? Yang sama dicoret, yang ya sisanya itulah kesimpulannya. Paham ya? Paham. Oke. Sudah ditulis, Nak? Belum.
Lagi nyatat. Oke, silakan ditulis. Ditulis dari soalnya ya, dari jika Dita pintar ya, jangan nulis P ininya saja, jangan nulis rumusnya aja, khawatir nanti kalian susah saat belajar. Ini soalnya kalau kalian tahu stan nggak? Oh iya, soal tes masuk stan salah satunya ini jika P maka Q begini. Ini bukannya nggak buka itu ya, Tat? Ya enggak, tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Soalnya ini salah satunya. Namanya ini kalau itu namanya teknik pengambilan keputusan. Sudah, Nak? Oke. Oh, masih ada yang nulis ya, sabar ya. Kita tunggu ya, sabar ya, tunggu teman-teman. Masih ada yang nulis soalnya. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, ini ya, Nak. Pertemuan kita sampai dengan di sini saja. Gimana? Oke. Apa terlalu cepat nggak kalau segini? Malah enak sih, Tat, malah kayak gitu. Oke ya, nggak terlalu cepat ya. Ya udah, nanti kalau misalnya terlalu cepat silahkan bilang kan. Jadi kita ini, saya sih berharap apa ya? Kalian juga nerimanya juga enak gitu. Pentingnya itu. Jadi jangan sampai kita ngebut-ngebut kalau kalian juga tidak terlalu nyaman ya jangan. Itu aja ya. Kita dinyamankan dulu bagaimana belajar matematika ini. Gitu. Karena kalau kalian sudah nyaman, sudah enak belajarnya, belajar sendiri pun gampang itu kalau belajar matematika ini. Itu saja sih. Ustadz menyarankan ya. Ustadz menyarankan sekali kalau kalian mau kayak di ruang guru gitu atau misalnya mau Zenius juga boleh atau misalnya ada aplikasi lain ya silahkan. Silahkan itu nggak apa-apa. Atau di YouTube juga nggak apa-apa tuh. Di YouTube, cari di YouTube juga boleh. Silahkan. Nggak bermaksud ini ya, endorse ya. Ustadz nggak dibayar mengenai itu. Jadi Ustadz menyarankan, iya nanti dikira Ustadz ini salesnya lagi. Enggak. Ustadz menyarankan saja. Karena kan belajar itu kan dari ini ya, berbagai sumber tuh. Belajar dari berbagai sumber. Semakin banyak sumbernya itu, semakin banyak masukan. Gitu. Nah itu saja sih. Bisa Ustadz sampaikan. Semoga berkah ya, Nak. Semoga ini nyaman belajar matematika sama Ustadz.
Amin. Semoga berkah. Sekali lagi Ustadz minta maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan. Ini Ustadz nanti upload di apa? Di YouTube. Di YouTube Ustadz. Boleh nanti kalau mau nonton lagi misalnya, mau nonton lagi. Kalau kan kita bakal ada ulangan harian tuh. Ada ulangan harian. Nanti Ustadz pastikan contoh soalnya itu pernah kita kerjakan kalau ada ulangan harian nih. Dengarkan ini. Siap. Contoh apa ulangan harian itu soalnya pasti bentuknya pernah kita pelajari. Udah gitu saja. Itu saja ini. Terima kasih. Ustadz minta maaf kalau misalnya ada yang salah. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus tetap belajar ya. YouTube-nya nanti saat kasih ini, kasih linknya ya. Assalamualaikum. Salam. Pebet. Ini keluar nih.